Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaran Kamal Syauki, mahasiswa program studi Rekayasa Perancangan Mekanik dengan NIM terakhir, dua angka NIM terakhir 74. Oke, di mata kuliah pemrograman komputer kali ini, kita akan membahas tentang perulangan atau looping. Nah, apa itu perulangan atau looping? Perulangan atau looping adalah proses menjalankan perintah yang sama secara berulang-ulang sampai suatu kondisi tertentu terpenuhi. Tujuannya supaya kita tidak perlu menulis kode yang sama berkali-kali. Nah, ada juga jenis-jenis perulangan. Itu ada for loop yang digunakan kalau jumlah perulangannya sudah diketahui. Lalu ada while loop yang digunakan kalau jumlah perulangannya belum pasti. Nah, di sini ada contoh dari looping di Python. Ya, ini adalah contohnya. 1 2 3 4 5. Lalu di sini integer dalam range 1 6, maka akan di print integernya. Nah, hasilnya akan seperti ini: 1 2 3 4 5. Nah, selanjutnya kita akan mencoba uh, looping ini di Scratch ya. Nah, di Scratch ini sebenarnya sama saja. Ini bakal ngeloop terus. Nah, selama 1 detik programnya akan bilang hello, 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 hello setiap 1 detik. Nah, uh, oke, sebentar. Nah, jika seperti ini juga ya, nah, seperti ini juga, ini juga akan tetap bilang hello selama 1 detik ya. Setiap 1 detik akan bilang hello selama 10 kali ya. Tapi tidak terlihat di sini. Untuk bisa agar terlihat, kita membuat variabel sebagai penghitung ya. Oke, seperti ini. Join hello, lalu kita masukkan variabel di sini. Nah, sini akan terhitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Sini kita set karena di scratch itu dimulai dari 1 bukan 0, maka kita setnya ke 1. Dan kita ini gunakan variabel ini change counter by berapa ya, 1 di sini. Dan juga bisa menghitungnya sampai 100. Oke, kita tambahkan di sini dulu ya. N 100 dengan kecepatannya tidak terlalu lama ya. Jadi setiap 1,1 detik ya, uh, kodenya ini akan terulang terus begini. Itulah yang disebut looping ya. Kayak 1 2 3. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Saya hitung sampai 100 sini n ya. Jadi itu bagaimana kita bisa menggunakan looping di Scratch. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencobanya di Replit menggunakan Python. Oke. Oke, di looping ada beberapa tambahan ya ini. Di sini ada dua jenis ya. Di sini jika kita tidak mengetahui, uh, ya bebas nih ya, kita bisa berhenti kapan aja di sini. Nah, kalau sini dia akan ngeloop terus sampai kita dapat nilai yang kita mau di sini ya. Oke, sebentar ya.
Yang ini akan terus ngelup sampai dapat nilai yang kita mau. Ya, lebih dari 10. Oke, dia akan berhenti ya. Kalau misalkan kita 20 sini plus 20. Nah, oke. Lalu dia berhenti ya. Oke. Nah, ini bisa dipakai ya dengan kondisi yang berbeda-beda. Nah, nanti akan lebih detail mungkin di Rapid ya, di Python. Oke, kita akan lanjut saja ke Python. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kan kita di sini kita punya repeat nih, ya. Counter ya atau index ini. Repeat dan repeat until ya. Di sini kita akan perkenalan dengan yang namanya while loop ya. Oke, sini ya ini komentar dulu space agar ya agar udah jalan. Nah, gimana sih kalau misalkan kita ingin membuat ya seperti intro itu, kita akan menggunakan while ya di sini. Terus dulu seperti ini, lalu while i sekali lagi. Mungkin sini kita gunakan angka yang kecil dulu ya, misalkan 10. Oke, lalu print. Oke, ini ya. Nah, dia akan loop terus ya sampai mendapatkan angka di sini ya. Ini kurang lebih dari 10. Ya, sama di sini ya. Sini juga akan terus begitu. Ya, hello 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 bakal loop terus. Yes. Lebih dari 20. Ya, kalau misalkan kita 100 sini. Nah, terus hitung terus misalnya 100 ya. Nah, ini di sini kita lagunya while ya. While repeat until. Ini repeat sampai gitu kan, ulangi sampai penghitung lebih dari 20 tuh. Jadi sama aja kayak i kurang dari 100 gitu. Kita akan ngeprint terus sampai kurang dari 100 begitu ya. Oke, itu saja untuk materi yang sini, dan kita akan lanjut ke project. Ya, oke, baik teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan loop satu perulangan ya menggunakan flowchart. Contohnya masih sama seperti ini ya. Di sini saya akan jelaskan menggunakan flowchart. Jadi di sini kita mulai. Nah, lalu di sini kita membuat program ya, eh, yang akan terus berulang-ulang ya di sini. Jadi akan berakhir di range 10 gitu. Range-nya 10 gitu kan. Jadi akan terus ini mutar, mutar, mutar sampai akhirnya 10 dan nanti akan selesai. Nah, lalu eh, yang kedua ya, yang ini ya, yang repeat until ya. Di sini ya start, kita buat indeksnya ya dari 0, dihitung dari 0. Nah, lalu eh, mulai menghitung ya, satu, satu, dua, tiga sampai 10 dan akan selesai. Nah, baik seperti itu ya, itu di flowchart. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke project ya, project selanjutnya. Oke, di sini ya. Nah, oke, baik teman-teman. Di sini kita akan melakukan activity 5 ya, project activity 5, di mana kita akan memodifikasi
project yang sudah kita buat, yaitu tentang apa? Ingredient list ya, tentang list ya. Kita ubah menjadi hal yang lebih sederhana menggunakan loop ya. Jadi di sini sama awalnya kita membuat list, habis itu set skornya ke 0, ya lalu tanyakan tentang resepnya. Nah, habis itu di sini kita menggunakan loop ya, range-nya 3. Habis itu kita tanya ask for the ingredient number index ya. Habis itu apakah bahannya ada di dalam list gitu. Jika iya, maka sukses. Oke. Terus terus sampai 3 kali. Nah, tidak maka akan ke sini dan yap di sini error message balik lagi gitu ya. Akan ngeloop sampai akhirnya di sini ya. Game over, print score dan akan menunjukkan listnya. Nah, di sini kita menggunakan project yang kita bikin ya. Oke, di sini kita akan coba menyederhanakannya. Oke, bisa kita hilangin ya. Oops, bisa kita hilangkan di sini. Oke, oke, hide list bla 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 if bla bla bla. Nah, kita akan menggunakan repeat di sini. Repeat. Oke, repeat. Oke, ingredient. Variabel di sini belum ada ya. Oke, kita buat variabel dari sini index ya. Lalu di sini kan kita video. Nah, oke. Nah, nah, ini kan ingredientsnya kita sudah sederhanakan ya, jadi ini bisa kita hapus. Kita hapus. Nah, di sini kita ganti jadi ingredient saja. Nah, oke. Ini untuk X-nya juga ya. Kita modifikasi beberapa di sini. Ya, ya. Oke. Repeat. Lalu di sini kita masukkan change ya, di sini change dan set. Oke, ini setnya 1 dan kita masukkan answer. Coba ya.
Nah, oke baik-baik. Oke baik teman-teman kan di apa namanya di kode sebelumnya ya itu kan jadi panjang tuh ya. Jadi ada ingredient satu, 2, 3. Nah, di sini kita akan menggunakan for loop ya agar kodenya menjadi lebih sederhana lagi ya lebih pendek ini sudah saya ganti tadi ya saya hanya menambahkan ini for ya for loop saya tambahkan ini saja lalu habis itu kita masukkan ini ya ini ke dalam apa namanya ke bawahnya ini ya jadi agar apa for loop dan ini tuh nyambung gitu oke. Nah, lalu habis itu kan di sini dia langsung akan apa ke bacanya ya game over, habis itu skor dan poin bla 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 gitu. Lalu ada ini kita tunjukkan listnya ya. Kita coba ya apakah kamu siap betul. Oke. Apa nih apa ingredient satunya oke sebentar. Ini ada yang kelewat ya jadi biar apa namanya? Oke. Apa gitu ya biar rapi aja. Oke. Set. Nah, apa nih? Nah, X. Oh ya, di sini ah itu dia. Makanya kita harus teliti ya, teliti. Oke, ya kita coba lagi sini. Apa nih? Coba ya X. Oke mantap. Lalu apa? Benar tuh. Oh benar. Lalu apa? Sugar. Nah, oke coba ini X. Flour. Salt. Nah benar ya 3 poin gitu. Oke. Nah oke itu saja teman-teman ya. Singkat saja ini untuk modifikasinya ya. Jadi kita bisa menggunakan for lab ya agar mempermudah ya. Nah, jadi kita juga bisa modifikasi misalkan kita cuma mau nanya dua di sini. Jadi lebih gampang gitu. Ya, ini masih tiga di sini belum diganti ya. Tapi ya, misalkan X gitu. Terus duanya apa? Coba kita salahin ya, B gitu. Nah, cuman dia cuma nanya dua doang kan. Sama di sini juga bisa kita ubah jadi dua. Nah, begitu teman-teman. Oke. Oke. Nah, oke, baik teman-teman. Di sini saya akan lanjut ya. Nah, di sini kita akan menggabungkan loop dan list. Oke. Nah, di sini kita oke, loop dan list ya. Oke, yang ini ya. Nah, di sini saya sudah membuat eh, diagram alirnya. Kita mulai, lalu kita akan membuat number number list ya. Number list A dengan 5 elemen. Nah, lalu kita membuat B ya dengan yang baru ya. Oke, habis itu hmm, list number A ya. List element of number A. Nah, di ini dikali 2 dan akan menambahkan value baru ya. Ya, elemen baru di list B. Nah, habis itu di sini ada 5 elemen berarti akan loop selama 5 kali ya sampai listnya terisi penuh dan akan print ngeprint yang baru dan yang lama oke okay? Oke di sini kita ganti saja ya ini jadi output fiturnya oke ini bendera hijau oke di sini kita membuat list dulu ya number underscore list dan list B oke nah di sini pertama saya akan menghapus ya oke kita hapus dulu list B nya nah di sini kita tambahin dulu nih kita tambahin dulu nih list ininya ya di sini misalkan di sini saya 2 6 5
4, 8. Oke, seperti itu contohnya. Lalu di sini karena kita di scratch ya, kita harus membuat variabel indeks dulu karena di sini tidak ada indeks. Oke. Nah, kita masukkan ini set satu indeks ya. Set ke satu di sini. Kembali satu ya. Lalu di sini kita akan menggunakan repeat ya. Repeat. Oke. Repeat sampai habis itu juga kita tambahkan panjang ya. Line of ya. Oh, bukan ini. Repeat line of. Oke, di sini ya. Oke, ini saya salah mengambil ya. Repeat. Nah, ini. Lalu kita tambahkan ya. Kita ambil tambahkan add join. Nah, ini join. Lalu kita ke variabel ya. Item. Ya, oh, bukan join. Oke. Ini kita hapus saja. Ini kan karena kita akan mengali dua, jadi kita double ya. Kita kali. Oke, ini. Berarti item ini, oke, akan dikali dua. Nah, bentar. Nah, indeksnya. Oke, di sini. Nah, seperti ini. Akan dimasukkan ke list B di sini. Ya. Oke, sebentar nih. Oke, 5 ya. Lalu kita tombol kontrol dan kita ini waktu ya. Lalu bisa jelas change set index by one, oke. Ah, nah sini sudah berjalan ya kodenya. Nah, seperti ini yang dimaksud ya. Jadi akan dikali dua gitu dari yang di sini ya. Tadi kan kita udah bikin tuh 5, kita buat 5. Habis itu empty list ya. Tadi kita nggak tambahin apa-apa di B, empty list. Nah, habis itu list element of number A ya. Habis itu dihitung ya, dikali 2 elemennya, lalu akan menambahkan value baru dan akan dimasukkan ke elemen tersebut. Elemen baru tersebut akan dimasukkan ke list B, nomor list B. Ya, begitu. Ini 5 kali, ada 5 ya. Begitu. Oke, nah selanjutnya kita akan lakukan ini juga di Python ya. Nah, oke. Di Python kita bisa ganti sini aja, kita ganti jadi activity 6. Nah, sama halnya di sini kita bikin number list dulu ya. Oke, kita coba random aja 2, 4 gitu ya, 5, 8, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah 5 angka ya. Lalu number list B-nya itu kosong. Ya, di sini number list B-nya kosong ya. Sesuai dengan yang diperintah itu kan kosong. Oke. Nah, di sini kita menggunakan for looping ya. For number in, oke. Number
list A. Oke. Oke, ini bisa kita tambahin ya. Sama di sini sebentar. Kali atau bintang sini ya. Dua. Oke. Nah, selanjutnya sini kita akan print ya, print listnya kan sesuai dengan itu. Lalu, nah ini ya, sama ya. Jadi yang baru dan yang lama. Ya, kita start saja di sini. Oke, di sini sudah ada ya di sini. Langsung keluar kali dua ya, 16 kali dua, 8 kali dua, 5 kali dua, seperti itu. Oke. Nah, oke, terima kasih. Kita akan lanjut lagi ya ke project ini yang terakhir mungkin. Saya tidak tahu. Mari kita lanjut saja. Kita akan lanjut ke project selanjutnya, oke? Baik, selanjutnya teman-teman di sini kita akan melakukan project ya, project terakhir di video yang kali ini. Ya, di materi kali ini mulai di sini kita akan membuat level pizza, habis itu ya pizza yang tersedia, habis itu membuat daftar kosong ya, daftar apa order kosong. Lalu nanti juga kita akan menghitung totalnya. Nah, programnya dimulai dari sini ya. Nah, nanti kita akan bilang hi gitu, hello. Nah, di sini habis itu pizza yang tersedia gitu kan. Nah, jika tidak nanti akan ini akan ulang lagi ke sini ya. Nah, habis itu nanti kita langsung jika iya ya yes, tuh nanti kita akan nanya ke sini ya, tanyakan pengguna apakah ingin mengorder pizza. Jika jawabannya iya, ya maka akan masuk ke sini dulu. Oke, itu nanya nomor pizzanya, habis itu di listnya yang kita pilih, di list ada nanti ada 5 pizza ya. Ya, habis itu nanti total harga satu pizzanya itu 10. Nanti akan ordernya masuk dan akan nanya lagi ke sini. Saya akan balik lagi ke sini. Nah, jika kita bilang no, nanti akan lanjut ke sini ya. Jika kita sudah memesan, kita akan lanjut ke sini, order sama totalnya. Habis itu nanti nanyain tip, apakah tipnya valid ya. Kita memverifikasi jawabannya di sini. Ya, habis itu nanti akan kalau misalkan tidak, nanti akan nanya lagi ke sini, berapa tip yang mau dikasih gitu. Nah, nanti habis itu nanti kita akan mentotalkan eh, menghitung dan menambahkan tip ke total harganya. Nanti kita akan print total harga ya yang terbaru. Nah, habis itu nanti programnya akan bilang pizzanya sedang dalam perjalanan ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sini kita ini ada 3 variabel yang kita hide ya, di valid, continue ordering, dan valid tip gitu. Biar nanti nggak kelihatan di sini. Nah, habis itu nanti di sini kita menggunakan repeat. Nah, ini penggabungan dari looping dan if else ya, boolean. Oke. If else ini. Oh ya, if else bukan boolean. Oke. Nah, itu. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada beberapa variabel yang saya buat ya, continue ordering, pizza choice, total price, valid pizza choice gitu ya. Nah, seperti yang tadi di sini di diagram alir ya. Ini akan bertanya apakah kamu ingin pizza ya. Jika jawabannya lalu iya. Jika jawabannya iya, maka program ini akan berjalan. Oke. Nah, habis itu di sini kita akan mengulanginya terus sampai eh, pengguna bilang tidak gitu. Nah, bilang tidak, nah, nanti akan baru masuk ke sini. Nah, kalau misalkan kita setelah menuliskan tuliskan nomor di sini please choose a correct number gitu, nanti akan mengulang lagi di sini ya untuk memvalidasi pertanyaannya juga, sama dengan yang tipnya juga. Ini pertanyaan tip, jawabannya itu harus diantara
0 ya sama 25 gitu. Di sini saya tulisnya min 1 dan kurang dari 26 gitu ya. Jadi nanti kita akan menanyakan valid yang tip. Jadi nanti akan total harganya di sini ya, total harga bagi 100 ya, karena ini kan dalam bentuk persen. Dan nanti akan ngeprint terima kasih gitu dan kerja dalam perjalanan. Ya, kita coba ini. Nah, yes, kita menaikkan ini apa ya, di apa menggunakan angka gitu, satu. Nah, dua, sini harus kalau misalkan kita udah valid sini, nah dia langsung akan lanjut ke sini ya, gitu, lanjut ke sini. Oke, coba kita ulangi sini ya, satu. Ya, oke, coba kita ulang ini, hello. Ya, kita sini yes ya, jawabannya harus yes gitu, ya true. Oke, itu tiga, dua. Oke, ya begitu. Ini saya coba order satu pizza saja, terus ini kita tulis tipsnya 10 gitu ya. 0 itu bisa juga. Nah, jadi langsung di sini $10 gitu. Nah, ya kita juga akan mencobanya di Replit ya. Kemarin saya sudah mencobanya dan kan sudah babak ya yang agak saya bingung. Jadi saya apa coba benerin di sini kemarin. Oke, nah di sini ya kita jawab yes. Nah, nomor satu, oke, menambahkan calzone di sini, terus kita yes lagi. Nomor 5 itu 5. Nah, oke. Sebentar ya. Nah, ini akan lanjut ke tips ya, ya to pay $20 ya yang di sini. Nah, ini yang di sini ya total price-nya. Lalu habis itu eh kita ngasih tips berapa, misalkan saya ngasih 3% gitu aja ya. Nanti akan kalkulasi sendiri gitu, bisa on the way. Oke, nah begitu ya. Kira-kira di sini kita menggunakan for loop, while loop ya. Nah, di sini ini untuk memvalidasi ini yang di bagian ini ya, bagian ini. Jadi ini validate user input, dan juga ini untuk validate validasi tip ya. Oke, oke, seperti itu ya. Ini ada for dan in, ya, while, ada for loop ya, terus juga if, kita juga sini menggunakan if else juga ya, if else yang sama, for ya, seperti itu. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.